Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya dari Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis uji T, uji F, dan uji R menggunakan aplikasi SPSS. Nah, uji T, uji F, serta uji R ini memiliki konsep dasar, di mana uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau mandiri yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X1 secara simultan terhadap variabel terikat. Adapun perumusan hipotesisnya, H1 terdapat pengaruh X1 terhadap Y, H2 terdapat pengaruh X2 terhadap Y, H3 terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, dan seterusnya, di mana tingkat kepercayaannya berada pada 95% atau sama dengan 0,05. Adapun contoh datanya seperti ini. Di sini jumlah datanya sebanyak 5, yang dimana X1-nya berarti harga, X2-nya kualitas produk, dan Y-nya berarti keputusan pembelian. Nah, untuk memudahkan memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS, maka data ini di-copy ke dalam aplikasi Excel seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Masuk ke aplikasi SPSS, teman-teman. Oh, sebentar. Sepertinya aplikasi SPSS-nya sedang error ya. Adapun saya kasih tahu caranya, yaitu yang pertama kita masuk ke dalam aplikasi SPSS tersebut. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom seperti ini, di mana ada X1, X2, dan Y. Kemudian pada kolom labelnya diberi tanda seperti X1 tadi berarti harga, X2 berarti kualitas produk, dan Y berarti pengambilan keputusan. Nah, setelah nanti menjadi tabel, kita masukkan data ini, kita copy data ini, kemudian kita paste ke dalam aplikasi SPSS, yang kemudian dilanjutkan untuk menganalisis uji T, uji F, serta uji R-nya di bagian analisis yang ada di aplikasi SPSS dengan menekan analisis, kemudian regression, kemudian klik linear, yang dimana X1, X2-nya berada di kolom dependen dan Y-nya berada di kolom selanjutnya. Nah, di sini adapun dasar pengambilan keputusannya, dasar pengambilan keputusan uji T. Nah, apabila nilai C lebih kecil dari 0,05 atau sebaliknya, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, apabila nilai C lebih besar daripada 0,05 dan juga sebaliknya, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
Nah, contoh perhitungannya seperti ini teman-teman. T tabel sama dengan T A per 2 dibagi N dikurangi K dikurangi 1, di mana A itu yang berarti 0,05 dibagi 2 berarti 0,025, yang dimana dibagi 5 itu jumlah data, K itu adalah jumlah X. Jadi kan ada 2 X1 dan X2. Nah, dikurangi 1 yang berarti hasilnya 0,025 dibagi 2. Nanti datanya akan terdapat pada